disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mustahil ada kejadian seperti itu. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا هو تعريف البدعة، أن نأتي بشيء، أن نضيف شيئا إلى دين الله وهو ليس منه. وهذا ليس كلامي، إنما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو باطل ومردود على صاحبه. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang mengadakan atau mengkreasi sesuatu yang baru dalam agamaku ini atau dalam urusan kami ini, dan tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya dalam agama ini, maka kreasinya tadi tertolak. Apa yang diciptakan, apa yang dibuat yang baru tadi tertolak. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengkreasi sesuatu dalam urusan kami ini atau dalam agama kami ini, sementara tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya sama sekali dalam agama ini, maka perbuatannya itu tertolak. Dan inilah yang disebut dengan bid'ah tersebut. Dan ini bukan kata-kata saya, tapi kita pahami dari sabda Rasulullah SAW tadi. Rasulullah sendiri yang menegaskan. وكثير من الناس يأتي بأمور ليست من دين الله فيزعم أنها من دين الله سبحانه وتعالى. وهذا أمامه أمرين: إما أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. وفي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أو أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولكنه يأمر الناس بفعله فكيف يصدقونه. Tidak sedikit orang yang melakukan berbagai hal bagian dari agama ini yang ternyata tidak ada dasarnya sama sekali, tidak merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam situasi ini orang tersebut cuma punya dua pilihan. Yang pertama, apa yang dilakukan ini kemudian dia sandarkan kepada sesuatu atau mengklaim, menyatakan ini berdasarkan sabda Rasulullah begini-begini, padahal Rasulullah tidak mengatakannya. Dia melakukan suatu ibadah tidak ada sunnahnya, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, sesuatu yang baru tidak dikenal sebelumnya. Jika ini yang terjadi, maka artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia mengklaim bahwa ini berdasarkan sabda Rasulullah begini-begini, padahal Rasulullah tidak menyatakannya, dan ini berbahaya karena Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka siapkanlah, bersiap-siap, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka kelak. Nah, yang kedua atau dia akan beralasan Rasulullah memerintahkan ini, betul Rasulullah tidak melakukan, tapi beliau memerintahkan, ini pun ganjil. Bagaimana Rasulullah memerintahkan sesuatu sementara beliau tidak melakukannya? عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وليس أنس بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون
أتباعا يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم أتباعا يوم القيامة. ومعنى هذا الحديث أن كل نبي أعطي معجزة آمن البشر بسببها، فعيسى عليه السلام أبرأ الأكمه معجزة طبية، أما وموسى عليه السلام العصا مقابل السحر، أما محمد صلى الله عليه وسلم فكانت معجزته الكبرى هي الوحي وهي القرآن، ولذلك هو أكثر الناس أتباعا يوم القيامة. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut yang beliau bacakan tadi, Rasulullah SAW menerangkan bahwa setiap nabi, setiap rasul diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kenabian, sehingga orang pun mau mengakui beriman kepada mereka dan menjadi pengikut para nabi tersebut. Kemudian kepada Rasulullah katakan mukjizat yang beliau terima adalah wahyu tersebut, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah bermohon kepada Allah, berharap bahwa beliaulah nabi yang paling banyak pengikutnya, karena mukjizatnya tidak tanggung-tanggung, langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kenyataannya memang demikian. Nabi Isa alaihissalam misalnya wahyunya adalah bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta, sementara orang yang sakit. Kemudian Nabi Musa tongkatnya bisa menjadi bulan. Namun mukjizat terbesar Rasulullah adalah Al-Quran, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Itulah yang langsung menjadi mukjizat Rasulullah SAW. Oleh karena itu pula lah, maka umat Rasulullah adalah umat yang terbanyak di antara nabi-nabi yang lain. فإذا رأيت رجلا يدعوك بأي عمل في الدين فاطلب منه الدليل. قل أين الدليل؟ أين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم يظهر لك دليلا فاعلم أنه صاحب هوى وابتداع. ومن البدع أو من الأمور التي ليس عليها دليل إحياء ليلة النصف من شعبان، فقالوا تصلي ليلة النصف من شعبان وتقرأ وتصلي 1000 ركعة، كل ركعة تقرأ فيها سورة الإخلاص. وإننا نقول أين الدليل على ذلك؟ إن صح الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله، قلنا هذه سنة. إن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هي سنة. أما إذا لم يفعلها رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر فكيف تكون من دين الله؟ Oleh karena itu, karena wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah mukjizat, sebuah pertanda kenabian Rasulullah yang terbesar. Oleh karena itu, dalam setiap amal ibadah, dalam setiap ritual yang disampaikan oleh siapa saja, maka kita harus mempertanyakan dalilnya, harus menelisik mana dalilnya, mana sunnahnya, mana ayatnya, mana nasnya. Apabila dijelaskan kepada kita dalilnya, maka kita wajib mengikuti. Kemudian apabila ternyata tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya sama sekali, maka itu pertanda apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang hanya berdasarkan hawa nafsu atau pemikiran-pemikiran yang tidak dilandasi oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang tersebar banyak sekali dilaksanakan orang adalah ibadah pada malam, ibadah tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Di antara yang mereka lakukan adalah salat sunat 1000 rakaat. Di setiap rakaat dibaca surat Al-Ikhlas. Maka kita tentu tidak langsung mengecap atau mencapnya sebagai sebuah kesalahan atau kesalahan bidah, tapi kita pertanyakan mana dalilnya, mana bukti bahwa Rasulullah mengajarkan dan melakukan. Apabila memang ada nasnya, ada dalilnya, ada hadisnya, kita ikuti. Akan tetapi jika ternyata tidak ada dalilnya sama sekali, maka tentu kita tolak. وكذلك
مثلا المولد النبوي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية، لم يفعله أحد. فنحن نسأل من الذي فعل هذا ومن الذي أمر به؟ وإني أخبركم من هو أول من فعل هذا المولد، هم الفاطميون الشيعة في مصر في عام ما يزيد على عام 500 بعد عام 500 أو 600 للهجري، أول مرة يقام المولد النبوي. أكثر من 5 أو 6 قرون والأمة لا تعمل هذا الأمر، ثم عملته، فكيف يكون هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟ Hal lain yang bisa kita jadikan contoh tentang masalah ini adalah perayaan Maulid Nabi. Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan, Abu Bakar juga tidak pernah, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah dan sahabat lainnya tidak pernah melaksanakannya. Kan? Dari mana ini bisa kita, atau dari mana ini bisa bermula? Saya akan sampaikan kepada Anda siapa atau kapan pertama kali perayaan Maulid Nabi dilaksanakan. Yaitu yang pertama melaksanakan adalah Daulah atau Bani Fatimiyah di Mesir, yaitu sekte Syiah, orang-orang Syiah, mereka lah yang pertama kali melaksanakannya di Mesir, yang ketika itu memang mereka berkuasa di sana. Mereka pertama kali melakukan sekitar tahun 500 sekian, yaitu 6 abad setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. 6 abad tidak pernah ada perayaan Maulid Nabi. Kemudian begitu tiba-tiba diadakanlah perayaan ini. Jadi dari mana kita bisa membenarkan kalau ini bagian dari syariat Islam? فكل من يحدثك في هذه الأمور تسأله فتقول هل أنت مسلم؟ فسيقول لك نعم. أتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لك نعم. هل تقبل دينا من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لك لا. فإن قال هذا فقل له نعمل بما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا أنا ولا أنت بل ولا أبو بكر ولا عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأتي بدين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. والله يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. Ketika kita berhadapan atau ada yang berhadapan dengan orang yang menyampaikan atau mendukung perayaan Maulid Nabi, maka pertama yang kita tanyakan adalah dalam diskusi kita bisa kita tanyakan apakah Anda seorang Muslim? Tentu jawabannya saya adalah Muslim. Berikutnya kita tanyakan apakah Anda beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Pasti jawabannya ya, kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda bersedia menerima ajaran agama ini selain dari Rasulullah SAW? Apakah Anda bersedia menerima ajaran agama ini di luar apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu kita sampaikan kepada mereka, marilah kita beramal, marilah kita menjalankan syariat Islam ini sesuai kita kehidupan dengan apa yang telah disampaikan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, wahai seluruh manusia. Agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi yang menyempurnakan agama itu adalah Allah, karena agama itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Rasulullah sendiri, bukan buatan Abu Bakar, bukan buatan Fatimah, bukan buatan Umar dan lain semacamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Rasulullah sallallahu
tidaklah apa yang disampaikan oleh Muhammad itu melainkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang agama ini semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak seorang pun punya hak, punya wewenang untuk menambah-nambahkan sesuai dengan pendapat dan kehendaknya masing-masing. ثم أقول لأخوات المسلمات اعلموا أن كنا على خير عظيم، والتمسك بالحجاب وبالحشمة والعفاف في مكان وزمان ربما يراه الناس أمرا ليس حسنا، فإني سأخبركم بهذه البشارة. أول من آمن من النساء خديجة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري أن خديجة رضي الله عنها أول من آمنت من النساء، فلعل كل من آمن من النساء بعد خديجة يكون أجره تنال خديجة رضي الله عنها أجره، لأن الله سبحانه وتعالى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، وأول من سن الإسلام للنساء هي خديجة رضي الله عنها. Kemudian saya sampaikan kepada para akhwat kaum muslimat yang hadir pada malam hari ini, tetaplah kita berada dalam ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan kita, menjaga pakaian kita, menjaga penampilan kita tetap islami, menjaga kehormatan kita pada saat mana barangkali penampilan kita, apa yang kita pakai, perilaku kita sebagai muslimat dianggap asik, dianggap aneh, dianggap ketinggalan oleh banyak orang. Saya sampaikan kepada anda semua bahwa orang yang pertama kali masuk Islam adalah atau orang yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari syarah dari Sahih Al-Bukhari menyampaikan bahwa orang yang pertama beriman dari kalangan wanita adalah Khadijah binti Khuwailid, dan mudah-mudahan setiap wanita yang beriman setelah beliau, setiap wanita yang beriman dan masuk Islam, maka mudah-mudahan pahalanya juga mengalir kepada beliau, kepada Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang pertama masuk Islam, yang pertama beriman kepada Rasulullah. Sementara Rasulullah pun telah bersabda, barang siapa yang melakukan sunnah atau melakukan merintis sebuah amal baik dalam Islam, maka orang-orang yang melaksanakan setelahnya pahalanya akan mengalir kepada orang tersebut. Dan Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin, beliaulah yang pertama merintis, wanita perintis beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأنت أيتها المرأة أختي المسلمة وأنت أيها الرجل أخي المسلم، إذا تمسكت بشريعة وسنة وأمر للرسول صلى الله عليه وسلم في زمن ضيعه الناس، فأصبحت كما قال صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. ويقول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، واعلم أن الدين منصور وأن شريعة الله سبحانه وتعالى ستنتشر في الأرض وستعم البلاد. ولكن إذا كنت من أول من تمسك بهذه السنة وهذه الشعيرة، وإذا كنت أختي المسلمة من أول من تمسك بهذه السنة وهذه الشعيرة كشعيرة الحجاب مثلا، فكل من سيأتي بعدك
وبعدك إذا انتشر الإسلام لك أجره. Oleh karena itu saya sampaikan kepada kita semua, wahai akhwat, saudari-saudariku kaum muslimah, dan kepada saudara-saudara saya ikhwan yang berbahagia, marilah kita semua berpegang dengan syariat Allah, dengan sunnah Rasulullah SAW. Marilah kita berpegang teguh dengan syariat Allah, dengan agama Allah ini, di mana orang-orang telah melupakannya, melalaikannya, sehingga kita semua, Anda semua menjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang berpegang dengan syariat ini, dengan agama Allah ini, pada suatu saat akan menjadi seperti orang yang menggenggam bara. Dan dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan, Islam itu dimulai dalam keadaan asing, dan pada suatu saat nanti kembali menjadi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing tersebut. Dan ketahuilah ikhwan dan akhwat semua, bahwa sesungguhnya agama Allah ini pasti dimenangkan Allah. Agama ini pasti akan menyebar. Agama ini pasti akan mencakup atau mencapai seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, hendaklah kita semua menjadi orang yang pertama, termasuk orang-orang yang pertama yang berpegang teguh dengan agama Allah ini. Orang-orang yang menjaga penampilan-penampilan yang menunjukkan keislaman, syiar-syiar keislaman. Karena dengan demikian, apabila berikutnya datang orang-orang yang meniru kita, orang-orang yang melakukan hal yang serupa, mudah-mudahan pahala mereka semua mengalir kepada kita, karena kita adalah orang-orang yang pertama kali berpegang teguh dengan agama Allah ini, di saat orang-orang telah menjauhinya, di saat orang-orang telah melalaikannya. عليكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن تنشروا هذا الدين وأن تتمسكوا به. فأول ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان وحيدا، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الدعوة، وخلق حتى ازرق وجهه صلى الله عليه وسلم كله من أجل هذه الدعوة، ووضع سن الجزور عليه صلى الله عليه وسلم، وكسرت ثنيته ورباعيته، كلهم من أجل هذه الدعوة ومن أجل تبليغ الإسلام. فعليكم أن تتمسكوا بهذا الإسلام وأن تنشروه بأخلاقكم وبعلمكم، وتنشروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نريد من الناس إلا أن يتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نريد من الناس أن يتبعوا الرجال وأقوال الرجال وقال فلان وآخر، إنما نتبع شخصا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, marilah kita semua menebarkan dakwah Islam ini, dakwah Rasulullah SAW, sembari kita tetap berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ketika beliau diutus, beliau hanya seorang diri, kemudian beliau dengan gigih berdakwah, dan karena dakwahnya ini beliau terusir, beliau terasing, beliau tersiksa, bahkan beliau pernah patah giginya, pernah dicekik, kemudian beliau juga pernah dilukai. Itu semua karena menyampaikan dakwah ini, menyampaikan agama ini. Oleh karena itu, ini juga harus kita sampaikan, kita teruskan dakwah Rasulullah SAW. Yang kita sampaikan, yang kita inginkan dari segenap umat ini untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW, bukan menjadi pengikut sebulan atau orang-orang tertentu, tetapi semata-mata kita semua menjadi pengikut imam yang satu, yaitu Muhammad SAW, di mana seluruh apa yang kita kerjakan, apa yang kita yakini, kita sandarkan, kita pedomani dari satu sosok, yaitu Nabi Muhammad SAW.
والبلد أيها الإخوة مقبل على خير عظيم، وتزداد يوما بعد يوم تمسكا بالسنة، فطوبى لكم أن كنتم من أوائل من تمسك بها. أجر الناس كله في موازين حسناتهم إذا كنتم ممن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى وتنشرونه بأخلاقكم وعلمكم. ولو سألتم كبار السن بينكم قبل 40 سنة و50 سنة لوصف لك من حال البلاد ما ليس حالها الآن، ولوصف لك ربما من ضياع هذا الدين ما لا تصدقه الآن. ولو سألته وقلت هل كنت تتصور قبل 50 سنة أو 60 سنة أن يكون حال الناس بالتمسك بالسنة وانتشار الحجاب وانتشار السنة كزماننا هذا؟ ربما قال لك لا. واسألوا كبار السن في بلدكم وأنتم أعلم ببلدكم. Alhamdulillah, negeri kita ini dan banyak negeri yang lain, kita melihat perkembangan dan sikap masyarakat terhadap sunnah Rasulullah SAW, terhadap ajaran Islam semakin membaik, gairah mereka untuk beragama semakin tinggi. Dan berbahagialah apabila kita termasuk orang-orang yang pertama dalam masalah ini, karena tentunya orang-orang yang mengikuti berikutnya pahala mereka pun akan mengalir kepada kita. Mari kita bertanya kepada orang-orang tua kita 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, bagaimana kondisi beragama di tengah masyarakat, bagaimana kondisi Islam kita, kondisi dakwah kita. Apakah pada saat itu mereka dapat membayangkan bahwa suatu saat atau pada saat sekarang ini kemajuan atau semangat umat untuk beragama sebaik ini, masjid-masjid sepenuh ini? Mari kita tanyakan kepada mereka. Barangkali jawabannya adalah mereka tidak membayangkan, atau kondisi beragama umat pada masa itu tidak sebaik pada sekarang ini. Oleh karena itu berbahagialah apabila kita termasuk orang-orang yang pertama-tama sekali merasa tergugah atau ikut berpegang teguh dan menyebarkan agama Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وأن يوفقنا لكل خير وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينشر السنة بين المسلمين وأن يهدينا بمرضاته وأن يوفقنا على اتباع طريقته وأن يعلمنا ويجعلنا مباركين أينما كنا. وأشكركم شكرا كثيرا جدا على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أعمالكم وأولادكم وأموالكم، وأن يجمعكم في الجنة، وأن يوفقكم من كل ما فيه الخير، وأن يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم ويكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلكم من الراشدين. قولوا آمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Demikian tadi jemaah yang berbahagia, beliau pada akhirnya mengucapkan doa kepada Allah untuk kita semua. Kemudian juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan kita telah hadir pada malam hari ini. Semoga berkah Allah senantiasa menolong kita. Kemudian